Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Semiati dari kelas P2 Akuntansi dengan NIM 2320210017 ingin mempresentasikan proposal saya guna memenuhi tugas mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani, SE, MM, MAK, CPI, CATM. Proposal yang saya ambil dengan judul Analisa Pengaruh Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak, studi empiris pada perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan 2023. Poin presentasi pada kali ini ada 6. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima kerangka pemikiran dan hipotesis, dan yang keenam metode penelitian. Poin pertama bisa dilihat terdapat grafik realisasi dan kontribusi pajak sektoral 2023. Di sektor industri pengolahan berkontribusi sebanyak 26,90% atau setara dengan 502,82 triliun. Di industri perdagangan berkontribusi sebanyak 24,40% atau setara dengan 455,10 triliun. Di jasa keuangan dan asuransi berkontribusi sebesar 11,50% atau setara dengan 214,95 triliun. Di pertambangan berkontribusi sebanyak 9,40% atau setara dengan 175,91 triliun. Transportasi dan pergudangan berkontribusi sebanyak 4,50% atau setara dengan 84,12 triliun. Konstruksi dan real estate berkontribusi sebanyak 4,40% atau setara dengan 82,25 triliun. Informasi dan komunikasi berkontribusi sebanyak 3,40% atau setara dengan 63,54 triliun, dan jasa perusahaan berkontribusi sebesar 3,30% atau setara dengan 67,76 triliun. Bisa dilihat dari grafik ini, kontribusi terbanyak terdapat di sektor industri pengolahan. Untuk grafik selanjutnya adalah grafik pertumbuhan dan penerimaan pajak sektoral. Bisa dilihat dari grafik ini, di industri pengolahan yang tadi merupakan sektor kontribusi terbesar di penerimaan pajak. Di sini pertumbuhan penerimaannya hanya mencapai 7,36%, lebih rendah dibanding tahun kemarin, tahun 2022, yang mencapai 24,84%. Selain industri pengolahan, terjadi pelambatan juga di industri perdagangan yang hanya mencapai 7,22%, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang mencatat hampir 46,39%. Pelambatan juga terjadi di sektor pertambangan yang di 2022 mencapai 114,90%, namun di 2023 hanya mencapai 28,75%. Nah, fenomena penurunan pertumbuhan ini menunjukkan sinyal yang harus diperhatikan, terutama dalam konteks usaha negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Dan penurunan pertumbuhan ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif kebijakan perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak di sektor-sektor tersebut. Selanjutnya itu rumusan masalah. Penelitian ini merumuskan masalah. Yang pertama, apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang kedua, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Poin ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Nah, poin keempat, ada tinjauan pustaka. Untuk variabel pajak, mengambil dari Mardiasmo 2018 dalam bukunya, pajak adalah kontribusi wajib pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk variabel kedua, penghindaran pajak, dalam Purnomo dan Eriandari, penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan memanfaatkan celah dari perundang-undangan tersebut dengan melakukan strategi atau cara-cara yang legal. Variabel komite audit. Komite audit adalah komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance dari perusahaan-perusahaan. Nugraini dan Pratomo 2018 mengatakan keberadaan komite audit sangat amat dibutuhkan dalam perusahaan agar dapat membantu Dewan Komisaris dalam meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata kelola perusahaan. Selanjutnya, variabel kualitas audit dalam buku Tandiontong 2016 dalam bukunya kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Sulistiono 2019 mengatakan, KAP yang tergolong Big Four memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan non-Big Four. Hal ini didasari pemikiran bahwa KAP Big Four memiliki rasio partner yang lebih banyak dibanding non-Big Four, serta jumlah spesialis audit yang beragam serta auditor mutu yang lebih ketat dibandingkan dengan non-Big Four. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. Berdasarkan tinjauan pustaka, penelitian ini menguji komite audit dan kualitas audit sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Hipotesisnya yang pertama, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, poin keenam, poin terakhir, metode penelitian. Metode penelitian. Di sini ada variabel dan pengukurannya. Untuk variabel penghindaran pajak, pengukurannya menggunakan CETR, pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Untuk variabel komite audit, pengukurannya komite audit sama dengan total seluruh anggota audit. Untuk variabel kualitas audit menggunakan variabel dummy yang diukur KAP Big Four diberi nilai 1, sedangkan KAP non-Big Four diberi nilai 0. Selanjutnya ada populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di BI pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Untuk sampel pada penelitian ini menggunakan metode teknik purpose sampling dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi atau observasi. Selanjutnya metode analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan software Statistical Program for Social Science atau SPSS dengan metode analisis deskriptif melalui uji asumsi klasik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.